Pernah kepikiran gak bahwa hidup ini penuh dengan kenyataan yang sulit ditebak? Bisa bikin kaget dan ujung-ujungnya bisa mengecewakan kita. Aku paham sih rasanya. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, atau harapan yang tidak bisa kita penuhi, itu bisa menjadi pengalaman yang sulit dan juga sangat amat menantang. Meskipun sulit, menerima kenyataan membantu kita untuk berdamai dengan situasi yang ada dan bergerak maju. Hal ini tidak berarti kita harus pasrah atau mengabaikan perasaan kecewa kita, tapi lebih ke menerima kenyataan yang ada dan mencari cara untuk menghadapinya. Karena dengan menerima sebuah kenyataan yang memang sangat sulit untuk diterima, bahkan mungkin butuh waktu yang lama untuk bisa kita terima, kamu bisa terfokus pada hal-hal yang dapat kamu kendalikan. Ya, karena kan ada beberapa situasi atau peristiwa yang nggak bisa kita kendalikan. Tiba-tiba terjadi seperti air mengalir. Nggak bisa kamu hentikan. Dan memang itulah kenyataan. Ya, mau gimana lagi? Ya, ujung-ujungnya apa? Terima. Memang awal-awal akan sangat sulit untuk kamu menerima sebuah kenyataan yang bikin kita terkejut, bikin kita kecewa, dan sampai lemes mungkin menerima kenyataan yang tak terduga seperti itu. Tapi cobalah untuk belajar merespon dan menghadapinya. Dengan kamu merespon baik, dengan kamu menghadapi dengan baik, menerima kenyataan, ini bisa kamu mencari solusi ke depannya. Ya, bisa mencari solusi ke depannya sampai kamu bisa mengambil langkah-langkah yang baik, langkah-langkah yang bijak untuk kehidupan kamu ke depannya. Ya, masa kamu mau stuck dengan, aduh nggak bisa deh, aku udah nggak sanggup lagi deh hidup kayak gini gitu kan. Ya, kamu kan nggak boleh nyerah. Hidup ini adalah perjuangan dan perjalanan kan. Dan ya memang, menerima sebuah kenyataan itu tidak bisa secara instan. Tapi bentar dulu ya, kita minum dulu. Nggak ada yang instan untuk menerima sebuah kenyataan, bahkan kenyataan yang sangat sulit untuk diterima, iya. Tapi, memang butuh waktu, kesabaran, keikhlasan, dan mungkin pengorbanan lainnya. Dan sekarang aku akan bawa kamu ke pembahasan yang, ya, ini ada 3. Nanti yang mungkin paling yang terakhir adalah sesuatu hal yang sangat harus diterima, suka ataupun tidak suka, itu harus dihadapi, karena biar bisa lebih kuat menghadapinya dan melewatinya. Yang pertama, kegagalan itu pasti. Seperti kematian itu kan pasti. Kegagalan juga pasti. Apalagi ketika kamu sedang mengejar impian-impian kamu. Impian apapun itu, entar pendidikan, karir, dan lain sebagainya. Pasti ada yang namanya kegagalan. Nggak mungkin setiap orang perjalanannya tuh lurus, nggak belok-belok, nggak mungkin. Aku nggak percaya dengan orang yang lurus aja gitu. Kayaknya nggak akan bisa. Karena pasti ada yang namanya kegagalan. Entah kegagalan kecil, bahkan sampai ke besar. Namanya kegagalan, tentu ujung-ujungnya apa? Kegagalan. Makanya kegagalan itu pasti. Karena kegagalan adalah hal yang tak bisa kita hindarkan, terutama ketika kita lagi fokus untuk mengejar impian kita. Nggak bisa kita hindarkan. Oke, beberapa pengusaha, beberapa orang kaya, pasti awal-awalnya adalah kegagalan dulu. Karena tanpa kegagalan, apakah orang lain bisa belajar? Enggak. Apakah orang lain bisa untuk, oh ya, pernah gagal di sini, jadi mungkin plannya bisa diganti untuk 5 tahun ke depan. Ya, aku nggak mau untuk mengulangi kesalahan yang sama. Itu baru bisa namanya belajar dari kegagalan. Makanya kalau orang yang sukses sampai detik ini, kalau dia nggak mengalami kegagalan, itu kayak impossible banget. Iya gak sih? Karena dalam mencapai impian kita pasti ada namanya kegagalan. Dan kegagalan itu pasti ketika kita meraih impian. Ya, tetapi ya, meskipun kegagalan itu memang pahit, memang kecewa, memang berat, bahkan bisa sampai stres gitu ya. Tapi dengan kamu bisa melihat perspektif yang positif, itu bisa menjadi pengalaman yang sangat berharga dan gak semua orang bisa. Ya, semua orang gak punya pengalaman dari kegagalan yang mungkin kamu alami. Ya, makanya sekarang pelajarilah kegagalan dari sebelumnya. Misal ya, contoh yang gampang nih. Lagi seleksi mau masuk universitas yang didambakan. Ya, universitas A gitu ya. Kamu belajar, ya kan?
Belajar terus sampai begadang, makan gak teratur, bahkan gak bisa main sama teman-teman, les ini, les sana, ya kan. Bahkan udah buang-buang duit, buang-buang waktu, buang-buang tenaga juga, buang-buang ini, pikiran juga. Tapi nyatanya, gagal. Gagal, kamu gak diterima. Kamu gak lolos untuk masuk universitas yang kamu impikan. Ya itu. Kegagalan itu pasti. Mau kamu seberapa berjuang keras, kegagalan itu pasti adanya. Tapi bagaimana cara kamu merespon? Itu yang bisa kamu lihat sekarang. Memang sangat sulit untuk menerima kegagalan. Siapa sih yang mau menerima kita tuh gagal? Siapa sih yang suka untuk diri kita nih udah berjuang sebagaimana mungkin, tapi ujung-ujungnya gagal? Siapa sih yang kuat untuk menerima kenyataan seperti itu? Tapi mau gak mau, suka dan gak suka, kita harus terima, bukan? Iya gak sih? Tapi jangan nyalahin diri kamu terus. Aduh, bodoh banget sih. Masa teman-teman yang lain bisa, aku doang yang gak bisa? Bodoh gitu ya. Kamu jadi menyalahkan diri sendiri, menjelekkan diri sendiri, dan merendahkan diri kamu sendiri. Oke, padahal kamu gak lihat proses yang udah kamu jalani. Ya, udah kamu, karena kalau misalnya kamu gagal, ketika kamu sudah berjuang tapi gagal, kamu nantinya untuk ikut ujian lagi, kamu gak mulai dari awal. Itulah yang bisa kamu dapatkan dari pengalaman tersebut. Ingat, kegagalan bukanlah penentu dari ujian-ujian kamu selanjutnya, apalagi ujian-ujian hidup berikutnya. Kegagalan juga bukan berarti penentu dari keberhasilan tahun-tahun berikutnya. Oke, kegagalan sekali, terus pelajari, bisa buat berhasil untuk masa depan nanti. Setelah itu mungkin kamu bisa yang namanya introspeksi. Ya, jangan introspeksi dulu baru menerima kenyataan, tapi menerima kenyataan dulu. Oh iya, aku gagal. Ya nggak apa-apa. Mau gimana, aku mau banting semua barang di rumah. Aku mau nonjok-nonjok orang. Aku mau emosi, meluapkan emosi dengan menyakiti orang lain. Kan gak ada gunanya. Bahkan kamu malah menyelesaikan perbuatan itu nantinya. Tapi cobalah untuk menerima dulu. Memang sulit, ya. Aku juga banyak kok menerima kegagalan dalam kehidupan, gitu ya. Semua orang pasti mengalami kegagalan. Ketika kamu mengalami kegagalan, bukan kamu saja yang mengalami kegagalan. Semua orang di dunia ini pasti mengalami kegagalan. Oke, jadi jangan merasa, aduh aku mah gagal, aku manusia gak berguna. No. Kamu berguna. Ya, karena Tuhan tidak akan pernah menciptakan manusia atau makhluk hidup lainnya tanpa alasan. Pasti ada alasan. Oke, gak apa-apa sekarang kamu nerima kenyataan kegagalan itu. Introspeksi dulu, apa yang harus kamu perbuat. Apa ya, oh soalnya salah gitu ya. Pelajari dari orang-orang yang lolos seleksi. Pelajari dari orang-orang yang kamu ingin belajar dari dia. Oke, jangan sungkan, jangan malu untuk belajar sama orang lain. Ya, turunkan gengsi. Oke, kalau kamu ingin berhasil, turunkan gengsi. Belajar dari semua orang. Yang kedua, tidak semua yang diinginkan akan terwujudkan. Hidup seringkali tidak dapat diprediksi. Bahkan, penuh dengan ketidakpastian. Ya, of course, menghadapi kenyataan ini dapat membantu kamu untuk mengubah fokus kamu dan menghargai apa yang kamu miliki saat ini. Ini bukan berarti kita nyerah, kita pesimis dan menerima keadaan aja gitu ya kan, terus mengurangi ambisi-ambisi kita gitu ya. No. Ya, hidup itu harus hebat. Hidup itu harus luas juga dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Makanya kamu harus hebat untuk diri kamu dulu dan ya, orang lain. Walaupun memang semuanya yang kita inginkan tidak bisa terwujudkan, tapi kan mungkin dari 10 impian, ya minimal 3 lah bisa kita capai. Makanya impiannya harus sesuai dengan kemampuan kamu saat ini. Oke, mungkin dari beberapa impian masih jaraknya jauh gitu, tapi gak apa-apa, yang namanya impian harus besar. Tapi tolong dari 10 ini, buatlah impian-impian ini realistis, sesuai dengan kemampuan kamu saat ini. Mungkin ini adalah salah satu kenyataan hidup yang ya mungkin sulit untuk diterima, tapi dengan kamu menerima bahwa semua yang diinginkan itu tidak bisa terwujudkan, akhirnya dapat membentuk karakter dan ketahanan diri kamu bisa lebih mantap lagi. Yang ketiga, ini nih, tidak bisa membuat semua orang bahagia. Dan ya, ini dia, ini pasti relate dengan banyak orang. Aku pun dulu pernah seperti itu. Wah, aku bisa nih untuk membahagiakan semua orang. Aku bisa walaupun ya mengesampingkan kebahagiaan aku, mengesampingkan kepentingan aku mah gak apa-apa deh, rela gitu kan untuk berkorban, tapi buat semua orang bahagia. Tapi ingat, ya, walaupun kamu berusaha untuk membahagiakan semua orang, ini pelajaran untuk kita semua ya. Walaupun kamu berusaha
sebaik mungkin untuk membuat orang sekitar kamu tuh bahagia. Tapi ada saja orang yang tidak setuju atau bahkan merasa tidak puas. Ada saja. Oke, jadi daripada kamu ingin membuat semua orang bahagia, bahagiakan diri kamu dulu. Kamu udah bahagia belum? Kita cuma manusia. Ya, kita punya keterbatasan. Nggak bisa kita kontrol semua perasaan orang lain. Nggak bisa kita kontrol semua keinginan orang lain. Oke, nyoba terus buat nyenengin semua orang itu nggak realistis dan bahkan capek banget. Capek banget, baik fisik maupun mental. Ya, capek banget. Lebih baik kita fokus pada diri sendiri. Boleh nyenengin orang lain, ya. Boleh kita bantu orang lain, namanya sesama. Ya, masih kita nggak bantu. Tapi jangan mencoba untuk membahagiakan semua orang. Ya, mungkin ada yang pernah ngalamin juga, ya. Ketika kita ingin, oke, orang lain mau bahagia nih. Aku mau buat orang lain tuh bahagia atas diri aku. Tapi kenyataannya ternyata kita menemukan orang-orang yang gak tahu diri. Iya, setiap orang yang pernah kita senangi, setiap orang yang pernah kita bantu, kadang gak sadar diri. Jujur, kadang gak sadar diri. Bahkan mungkin orang yang pernah kamu percaya sekarang, orang yang kamu bantu sekarang dengan sepenuh hati, dengan ketulusan hati, itu bisa saja untuk menghancurkan mental kamu. Ya, menghancurkan mental kamu. Oke? Jadi jangan terlalu untuk mengorbankan diri kamu buat membahagiakan orang lain, apalagi orangnya tuh nggak tahu diri. So, itu aja dari pembahasan aku kali ini, dan aku harap dari ketiga ini kamu harus ya terima. Bukan ya coba kamu terima, enggak, harus terima. Harus diterima. Karena ketika kamu nggak terima hal itu, kamu akan stres sendiri. Kamu akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Itu kenyataan yang memang sulit diterima tapi harus diterima. Mari kita hidup dengan sikap yang positif terus, belajar dari kegagalan, terima dari kenyataan yang memang sangat sulit untuk diterima. Ya, terima bahwa impian bisa berubah dan kita tidak bisa untuk membuat orang lain juga bahagia. Ya, dan jangan lupa bahagiakan diri kamu, fokus ke diri kamu, mengenal jauh dalam diri kamu sendiri. Hidup ini satu-satunya perjalanan yang kita punya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan aku harap video ini bisa memberikan impact yang bagus untuk kalian, dan see you untuk video-video selanjutnya. Bye-bye!